sih nanya ke orang tua kalian bagaimana sih bahagia yang seperti apa sih? Kalau pribadi saya jujur belum pernah Pak nanya kayak gitu. Tapi Face to face. setiap hari dipikirin. Iya, dipikirin. Nah, berarti kan sebenarnya jawabannya gampang kan? Harus Tinggal nanya. bertanya bahwa ibu, bapak, emak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode 2 Ngasik, ngobrol asik dan inspiratif. Perkenalkan, nama saya Zulita dan di sebelah saya ada Pak Imam. Di tema kali ini kita ngobrolin tentang ketakutan menuju dewasa. Di umur-umur sekarang kayak saya ini tuh Pak, kan banyak banget nih Pak yang denial sama ketakutan dewasa Pak. Di posisi saya juga tuh merasa takut Pak buat menuju dewasa. Teman-teman saya juga merasakan hal itu. Bapak tuh pernah gak sih merasakan di posisi itu Pak? Merasa takut menjadi dewasa? Pernah, karena apa? Ntar, ini nggak apa-apa lanjut kan ya? Ntar dipotong. Ya pernah, pasti pernah melewati fase itu karena kan kita nggak tahu jalan ke depan hidup kita itu kayak gimana gitu, nggak kebayang gitu. Itu tuh yang bikin kita takut kan. Berarti tuh faktor-faktornya apa saja sih Pak kalau boleh tahu tuh? Nah, faktornya sama seperti faktor rasa takut itu sebenarnya kan karena kita tidak tahu ke depannya akan terjadi apa. Karena kita tidak merencanakan hidup kita gitu. Dan ternyata rencana hidup juga berjalannya bukan karena kita sendiri kan. Banyak faktor-faktor yang lain. Nah, rasa takut itu muncul karena ketidaktahuan kita dan kecemasan kita. Sendiri pernah ngalamin hal itu ya Pak? Teman-teman saya juga banyak tuh Pak yang bimbang akan hal takut kedewasaan itu. Menurut Bapak tuh buat menanggulangi hal masalah itu gimana sih Pak? Yang pertama, kalau perasaan takut pasti mayoritas orang tuh pasti merasa takut. Karena banyak sekali orang yang tidak menyiapkan masa depannya itu, dia nggak tahu kayak gimana. Karena ya Bapak kadang-kadang juga ada salah gitu kalau ketika memberikan materi. Kita disuruh membayangkan bagaimana hidup ke depan 5 tahun lagi kita kayak gimana. Tapi ternyata banyak banget aspek yang kita pertimbangkan. Anak-anak kayak kalian kan nggak tahu nih ternyata 5 tahun lagi nih pekerjaan apa gitu. Walaupun kita bisa menganalisis kan dari hari ini. Nah, yang pertama harus kita lakuin dalam menanggulangi rasa takut itu ya menyiapkan tujuan. Kayak kita mau pergi ke suatu tempat nih. Kita kan menyiapkan dulu tujuannya. Mencari jalan mana yang paling gampang. Nah, kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita nggak menyiapkan jalannya, menyiapkan tujuannya, kita bingung aja. Iya. Kalau menurut Bapak tuh biarin tujuannya itu tercapai tuh gimana sih Pak? Kayak saya tuh takut banget Pak buat ke depan karena kayak takut tujuan itu nggak bakalan tercapai. Menurut Bapak tuh solusi yang baik buat tercapai itu gimana? Yang bikin kamu takut dari masa depan kamu itu apa? Kegagalan sih Pak. Kegagalan dalam hal kayak buat berproses gitu loh Pak. Kayak takutnya tiba-tiba tuh di pertengahan jalan tidak sesuai dengan prosesnya. Ketakutan dan rasa kecewa itu ternyata muncul dari ekspektasi kita sendiri kan? Iya benar. Kita nih sering banget berekspektasi, saya berekspektasi akan menjadi orang yang sangat amat baik gitu. Ternyata di jalannya nggak seperti itu. Ekspektasinya tidak tercapai, akhirnya muncullah rasa kecewa. Ternyata yang kayak begitu tuh muncul dari dalam diri kita sendiri dong. Iya benar. Rasa takut itu kan ternyata muncul dari dalam diri kita sendiri. Ekspektasi kamu yang tadi besar, kadang-kadang orang tuh tidak mengukur, tidak merencanakan, bagaimana sih cara saya mencapai ekspektasi ini. Contoh kamu mau jadi apa cerita? Kalau saya sih pengennya jadi kayak di perkantoran gitu Pak. Jadi apa? Kalau bisa sih jadi HRD. Kalau jadi HRD berarti ekspektasi kamu saya menjadi seorang HRD. Nah, HRD itu kayak gimana pekerjaannya? Mengurus kantor. Maaf Pak, bentar. Gak tahu. Bentar, saya sih Enggak apa-apa lanjutin. Menurut saya HRD. Kalau menurut saya tuh HRD kayak buat itu doang yang apa sih itu namanya, bertanggung jawab. Iya, rekrutmen buat yang pengen masuk kantor gitu. HRD kan bahasa Inggrisnya kan Human Resource Development. Jadi atau enggak pengembangan sumber daya manusia kalau bahasa Indonesia.
Jadi kamu harus tahu dulu nih, oh HRD itu kerjanya apa? Iya. HRD itu kayak gimana cara mendapat pekerjaannya? HRD itu sekolahnya harus apa? Nah itu dulu tuh rencananya. Kita harus tahu dulu tujuan kita apa. Tadi kamu udah bener nih, udah tahu tujuannya. Tapi kan yang kurang apa? Dalam tujuan kamu ini apa yang bisa dilakukan gitu? Contoh kan kayak pekerjaan, jadi HRD itu ngapain aja sih? Iya. Itu kan belum dicari tahu. Iya. Kita tuh manusia ini banyak banget dari kecil, karena kita dari kecil tuh dilatih untuk mempunyai cita-cita yang besar. Tapi kadang kita lupa sama ekspektasinya ya Pak. Enggak, dalam mencapai cita-cita itu kayak gimana cara perjalanannya gitu. Dari TK kan kita tuh dibicarakan dengan apa? Cita-cita yang cita-citanya tinggi. Apa ya gitu. Contoh-contoh cita-citanya kan contoh cita-cita yang sangat amat tinggi. Nah, itu benar karena memang di dalam alur perkembangan itu seorang manusia harus dikenalkan profesi sedari sejak dini. Profesi-profesi yang munculnya itu umum, yang biasa kayak polisi, tentara, dokter, pilot. Nah, tapi ternyata di seperjalanannya profesi itu dibagi lagi cabang-cabangnya kan. Kayak yang kamu omongin, saya mau di kantor Pak. Di kantor itu sangat amat banyak profesi. Iya, banyak banget. Banyak banget, tapi anak-anak 36 nih, khususnya yang sering Bapak ngajak ngobrol, intinya saya mau di kantor aja Pak. Iya. Makanya nggak tahu, di kantor itu ada dari paling bawah, ada satpam, OB, admin, server. Iya kan banyak banget kan. Iya. Tapi ini yang saya mau di kantor aja Pak, kantornya pun kantor apa. Nah itu tadi kita harus memperjelas lagi rencana, planning dalam menentukan hidup tuh harus lebih jelas. Karena kalau kita lebih jelas, jalannya kita tahu harus melewati fase apa aja gitu ya. Apa-apa aja. Jadi rasa takutnya bisa kita tanggulangi seminimal mungkin gitu. Berarti tuh karena faktornya tuh tujuannya yang belum pas ya Pak? Nggak kebayang. Berarti tuh kayak ya tadi itu apa namanya? Overthinking itu kan muncul gara-gara kita. Iya, overthinking. Iya, karena kita terlalu ambis buat dapat hal itu, tapi ternyata ekspektasinya tuh nggak sesuai. Jadinya banyak faktor-faktor yang bikin kemunculan. Jadi rasa takut itu muncul karena ketidaktahuan. Iya. Rasa cemas itu muncul karena rasa ketakutan tadi. Nah, kita tuh yang tadi harus mencari tahu. Yang harus kita harus tahu kita kayak apa, bisanya apa, bagaimana cara mencapainya, sanggup nggak kayak gitu. Yang sering terjadi nih, dia nggak tahu mau jadi apa, dia bingung hidupnya kayak gimana, dia jadi takut, jadi depresi, muncullah masalah-masalah mental yang lain. Iya, berarti harus diporsi juga buat kedepannya. Jadi dalam menyiapkan hidup nih kita harus tahu kita siapa, kita sekarang bagaimana, kita di depan bagaimana cara menjalaninya. Tapi kita mikirnya nih, kebanyakan nih anak-anak remaja sekarang mikirnya bagaimana saya ke depannya, tapi dia lupa hari ini dia harus ngapain. Iya benar. Jadi lebih kayak udahlah biarin aja ke depannya gimana. Jalan aja, tapi kan sebenarnya apa? Bingung kan? Iya benar itu. Tiap malam scroll HP ngelihat orang, wih hebat banget, keren banget gitu. Oh, ternyata orang yang keren-keren itu juga nggak sekeren itu hidupnya. Banyak tujuan yang harus dicapai dari awal. Nggak kayak yang mungkin remaja-remaja kayak saya gini tuh lebih banyak main, lebih banyak diem, nggak ngulik buat ke depan. Jadi itu yang bikin ketakutan sendiri untuk nggak mencapai tujuannya. Dan media sosial, kamu pernah nggak setelah buka IG atau TikTok overthinking gitu? Sering dong Pak. Kalau kayak gitu mah tiap malam kayak ketakutan gitu aja, kayak nggak kecapai, bisa gak ya bagian orang tua gitu. Dari tujuan itunya. Nah ini lagi tadi soal orang tua gitu, bahagiakan orang tua. Kan sering Bapak dengar nih, Pak, kamu gede lulus nanti mau kayak gimana gitu, rencananya apa? Saya mau jadi orang sukses Pak, mau bahagiain orang tua. Tapi kalian pernah nggak sih nanya ke orang tua kalian bagaimana sih bahagia yang seperti apa sih? Kalau pribadi saya jujur belum pernah Pak nanya kayak gitu. Tapi setiap hari dipikirin. Iya dipikirin. Nah berarti kan sebenarnya jawabannya gampang kan? Tinggal bertanya bahwa
ibu, bapak, emak, apa sih hal yang membuat kalian bahagia? Kan belum pernah kan Iya, nanya. belum pernah. Kayak, tapi tuh buat takut gak sih buat nanya tuh gengsi kalau saya sih menurut saya. Kenapa harus gengsi? Gak tahu, kayak gengsi aja saya tuh buat nanya orang tua. Kenapa? Gak tahu, gengsi aja Pak, saya tuh nggak deket juga sama orang tua. Jadi kayak buat nanya tuh gengsi. Wajar, karena di fase remaja ini, fase-fase kalian mencari jati diri. Fase-fase di mana kalian akan lebih senang merasa dicintai oleh lingkungan sekitar Daripada di rumah. di rumah. Jadi fase-fase di saat-saat kita jauh dari orang tua, kan fase-fasenya gini, dari kecil sama orang tua gitu. Nanti SD itu masih sama orang tua, SMP itu udah mulai tahu temen, Iya. SMA makin kesini makin tahu teman. Makin kuliah nanti di umur kuliah makin ngerasa saya sudah siap menjalani hidup saya sendiri dengan tanggung jawab sendiri. Nanti ada fase lagi di saat kita mau bersama orang tua. Ada orang yang begitu kok. Nggak salah. Memang fase hidupnya begitu. Fase untuk mengenal bagaimana dunia ini itu ada. Bagaimana fase untuk merasa diterima oleh lingkungan gitu. Terkadang kan kita ngerasa keluarga ini nggak punya visi yang sama kayak kita. Iya benar. Orang tua ini kolot gitu. Nggak boleh nongkrong. Padahal dulu kita ngerasa ibu kita nongkrong juga. Nah yang kayak gitu wajar. Tapi kalau kita ngomong balikan lagi ke soal ketakutan. Kan tadi ketakutan yang kamu takutin kan bisa nggak membahagiakan orang tua. Dengan kamu jauh dari orang tua sekarang, orang tua kamu senang. Mungkin enggak. Iya. Pernah nanya? Enggak juga. Enggak kan? Tuh makanya kita mimpi ke depannya membahagiakan orang tua. Bahagia orang tua yang kayak gimana sih yang kamu maksud? Ya, bisa bikin bahagia orang tua tanpa harus ngerasain sakit atau kerja keras gitu loh. Jadi kayak ngasilin duit dari saya gitu. Bahagiannya tuh dari hasil dari duit saya gitu. Berarti kamu bermimpi kamu menjadi anak yang bisa menafkahi orang tua kamu gitu. Iya gitu. Tapi kamu pernah nanya ibu kamu butuh apa enggak? Enggak Pak. Tapi kamu pernah nanya ibu, kamu orang tuanya lengkap nggak? Enggak. Broken home. Kamu lebih sering ngobrol sama siapa? Enggak Pak, saya kan dibilang saya sendiri. Saya nggak dekat sama orang tua. Ini yang jadi masalah, kita tuh lupa bertanya. Tapi berekspektasi gitu bahwa orang tua kita itu maunya gini. Enggak, yang pertama kali kalau soal orang tua nih tujuannya tadi, kan ini salah satu faktor kan. Iya. Salah satu faktor takut itu kan ada takut tidak bisa membahagiakan orang tua. Yes. Tapi kita tidak pernah bertanya ke orang tua kita apa yang bisa membuat mereka bahagia. Apakah cuma materi atau rasa dekat itu? Kalau hari ini aja nggak dekat, mungkin orang tua kita nggak bahagia sekarang. Masa kita mau membahagiakan orang tua kita di masa depan, tapi kita nggak membahagiakan orang tua saat ini? Iya sih, benar. Gitu. Cuman tuh gimana tipsnya buat biar deket lagi sama orang tua? Nah, itu nanti kita omongin. Ada lagi temanya. Sekarang kan kita masih ngomongin nih tentang ketakutan menjadi dewasa ya. Nah, tunggu aja episodenya. Jadi, ya itu tadi. Kadang kita sebagai manusia nih, nggak cuma kalian remaja. Bapak juga kan masih nggak kebayang sebenarnya hidupnya mau kayak gimana. Masih tidak tahu kan ke depannya kayak gimana. Apakah tuanya kayak begini. Ya itu, fase-fase itu akan selalu ada. Tapi menurut Bapak tuh di umur Bapak yang sekarang, pas masih muda kayak saya sekarang gini nih, udah tercapai belum sih Pak tujuan yang Bapak buat dari awal tuh? Nah, Bapak tuh sama kayak kalian. Sama, Bapak tuh kuliah, sekolah nih. Ya udah sekolah aja gitu. Karena baru setelah kuliah, baru setelah bekerja, sadar bahwa ternyata dalam menentukan hidup tuh kita harus punya nih rencana jangka pendek. Apa yang akan saya capai 6 bulan ke depan? Rencana jangka menengah. Apa yang akan saya capai dalam 5 tahun ke depan? Rencana jangka panjang, karir seperti apa yang ingin saya bangun gitu. Nah,
Itu baru Bapak sadari setelah akhir-akhir ini. Yes, ya, sama. Kita pasti akan mendapat jawabannya setelah bagaimana kita menjalani hidup. Iya benar. Tapi kalau sudah punya ilmunya gitu, kalau sudah bisa membayangkan, ya nggak apa-apa direncanakan mulai dari sekarang. Iya, ekspektasinya gini ya. Kan orang punya ekspektasi. Iya benar. Ekspektasi itu jangan 100%. Siapkan beberapa persen untuk gagal gitu. Iya, benar-benar. Pernah denger Rintik Seduh nggak? Rintik Seduh. Podcast Rintik Oh, Seduh. pernah, tapi nggak semua. Nah, dia tuh pernah bilang kayak gini. Dalam berekspektasi itu, kita harus juga menyiapkan hati untuk gagal. Iya. Kalau kita udah menyiapkan hati untuk gagal, ya semuanya akan is oke aja di gagalnya gitu. Karena kita sudah tahu, ini ada persentase kegagalannya. Iya, karena nggak semuanya bakalan menuju 100%. Pasti ada yang minusnya. Nah, tapi ada lagi teori yang bilang kita harus membawa manifestasi. Bermanifestasi gitu. Hal yang baik ketika di dalam pikiran kita baik, kita bawa, dia akan menjadi baik. Hal yang buruk, kalau kita pikirkan buruk, dia akan datang menjadi hal yang buruk. Iya. Nah, yang kayak gitu tuh dalam bermanifestasi juga kita juga harus punya manifestasi. Harapan-harapan yang baik itu kita bawa dalam pikiran kita. Walaupun kita harus tetap menyiapkan gagalnya gitu. Iya. Karena kita harus tahu perasaan gagal itu. Sama kayak orang jatuh cinta gitu. Pasti ada senangnya dan sakitnya. Ya, orang pacaran itu jangan pernah terlalu penuh dalam mencintai gitu. Bener Pak, bener gak boleh penuh banget mencintai. Nah pasti tau lah anak remaja mah. Tapi tuh kalau misalnya sekarang ini Bapak udah puas belum sama hasil yang Bapak dari awal gitu tuh Pak? Ya kalau untuk sekarang di tahap yang ternyata hidupnya kayak begini sekarang, yang nggak pernah saya bayangin. Ya alhamdulillah gitu, ada di fase yang hari ini gitu, karena ya tadi kita sama-sama tidak terlalu merencanakan, tapi ini hidupan sekarang ini adalah hidup yang menurut saya ya udah bagus gitu, udah bisa walaupun berjuangannya tetap gitu. Perjuangan memang harus dari kalau dari segi karir kan alhamdulillah sudah dapat pekerjaan yang tetap gitu. Tapi kan tetap aja kita nggak tahu hidup ke depannya kayak gimana. Iya benar, nggak boleh puas dengan hasil. Iya, yang kayak gitu tadi. Takut boleh, tapi dari rasa takut tadi nih kita harus menemukan bagaimana cara kita menanggulanginya dan jadikan itu motivasi, bukan jadiin bahan overthinking. Iya, denger guys, jangan dibawa overthinking. Terus. Jadi dalam hidup nih gini teman-teman ya. Oh ya. Yang dibawa overthinking tuh pasti nggak baik guys. Jadi jangan terlalu overthinking. Ya. Jadi gini, hidup ini nih harus ada rencana. Rasa takut itu muncul karena kita nggak punya rencana. Kalau kita ngomongin overthinking itu pasti akan muncul. Karena otak itu kalau malam tuh aktif. Iya. Jadi pikirannya kemana-mana, makanya kita harus punya rencana. Kalau kita udah punya rencana, overthinking itu kita ganti dengan bagaimana cara kita mewujudkan rencana kita. Tujuannya. Gitu. Jadi mulai hari ini nih, kalau masih ada yang rasa takut, pertama kenalin dirinya sendiri. Iya, benar tuh. Kenalin minat bakat yang kalian punya. Karena kalau ngomongin soal takut tambah dewasa, kita pasti akan ngomongin soal takut karir. Takut apa lagi? Takut nggak sukses, takut gagal. Iya. Takutnya aja kan sebenarnya takutnya nggak jelas. Iya, benar. Kita nggak pernah menyinggung secara real. Semuanya masih abstrak kan di depannya. Masih pikiran sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi yang penting apa? Tentukan rencananya mau jadi apa, harus mau ngapain, guys. Rencana mana. Tapi jangan lupa diri kalian sekarang. Karena manusia itu hidupnya sekarang. Besok kita nggak tahu kita hidup apa enggak. Iya, yang jelas jalani hari ini dengan baik gitu. Jangan sampai pikiran-pikiran takut itu membuat kita tidak menjalani hari ini dengan baik. Kalau kita tidak menjalani hari ini dengan baik, ke depannya ketidakbaikan ini akan sangat berlanjut.
Ya, kesimpulannya itu jangan takut guys, harus dihadapin. Karena tujuan tuh harus dirancang juga, biarin nggak overthinking ke depannya. Takut boleh. Iya, takut boleh. Takut boleh. Kita tuh harus merasakan rasa takut itu, rasakan agar kita tahu bagaimana rasa takut yang sebenarnya. Rasakan rasa sedih itu agar kita tahu bahwa rasa sedih itu nggak enak. Rasakan rasa marah, rasakan rasa emosi biar kita puas mengeluarkan emosi marah kita. Benar. Rasakan rasa bahagia kita agar kita tahu bahwa rasa bahagia itu sangat amat menyenangkan. Jadi semua perasaan yang kita punya, yang kita miliki hari ini harus kita rasakan dengan penuh. Agar kita tahu bagaimana perasaan-perasaan itu muncul. Oh, hari ini saya lagi marah. Ya udah, keluarkan rasa marahnya. Tapi jangan sampai mengganggu orang lain gitu. Oke, segitu dulu. Ditunggu episode selanjutnya. Dadah. Dah.